Hai Sobat King. Belakangan ini negara Sri Lanka menjadi perhatian dunia, sebab krisis ekonomi yang tengah dihadapi sekarang. Namun negara Sri Lanka ternyata bukanlah satu-satunya, namun ada sejumlah negara lain yang saat ini beresiko sama seperti Sri Lanka, yakni terancam bangkrut. Perlu diketahui, penyebab pasti krisis ekonomi yang dihadapi tiap negara ini mungkin berbeda-beda antara negara satu dengan negara yang lainnya. Akan tetapi, resiko dari melambungnya biaya untuk bahan bakar dan makanan dirasakan oleh semua negara. Akibatnya, Bank Dunia memprediksi bahwa pendapatan per kapita di negara yang berkembang akan menjadi 5%, itu berarti di bawah tingkat pra-pandemi tahun ini. Berikut ini beberapa negara yang beresiko mengalami kebangkrutan sama seperti yang dialami negara Sri Lanka. Afghanistan. Negara Afghanistan telah terhuyung-huyung dari krisis ekonomi yang mengerikan sejak Taliban mengambil alih kendali Afghanistan, itu setelah Amerika Serikat bersama sekutu NATO-nya menarik pasukan mereka pada tahun lalu. Itu berdampak, bantuan asing yang menjadi andalan praktis terhenti dalam hitungan semalam, dan Afghanistan terkena sanksi, seperti layanan transfer bank yang terhenti, yang mengakibatkan melumpuhkan di sektor perdagangan. Tak hanya itu, pemerintahan Biden juga telah membekukan $7 miliar cadangan mata uang asing negara Afghanistan yang disimpan di Amerika Serikat. Tentu hal ini membuat sekitar setengah dari 39 juta penduduk Afghanistan menghadapi tingkat kerawanan pangan yang dapat mengancam jiwa, dan sebagian besar perawat termasuk dokter, pegawai negeri, dan guru, gajinya tidak dibayar selama berbulan-bulan. Dan parahnya lagi, bencana gempa bumi yang melanda Afghanistan baru-baru ini telah menewaskan lebih dari 1.000 orang, itu menambah kesengsaraan di negara tersebut. Argentina. Sekitar 4 dari setiap 10 orang di Argentina terpaksa harus hidup dengan kemiskinan itu dikarenakan bank sentralnya sudah kehabisan cadangan devisa sebab mata uangnya yang melemah. Bahkan negara tersebut sudah diprediksi akan mengalami inflasi yakni melebihi 70% tahun ini. Sekarang jutaan orang di negara tersebut bertahan hidup dengan kondisi sebagian besar berkat dapur umum dan program kesejahteraan Argentina. Banyak di antaranya disalurkan melalui gerakan sosial yang diketahui kuat secara politik terkait dengan partai yang berkuasa. Mesir juga beresiko bernasib sama dengan Sri Lanka disebabkan inflasi Mesir melonjak hampir 15% pada April tahun 2022, yang berdampak sepertiga dari 103 juta penduduknya hidup dalam kondisi miskin. Penduduk Mesir sudah menderita, dikarenakan program reformasi ambisius pemerintah Mesir, membuat mata uang mereka mengambang dan memangkas subsidi listrik, air, hingga bahan bakar. Ditambah belum lagi, kebijakan bank sentralnya yang telah menaikkan suku bunganya, demi mengekang laju inflasi yang telah menjebak pemerintahnya kesulitan dalam membayar utang luar negeri yang telah menumpuk. Laos. Negara kecil yang terkurung oleh daratan di Asia Tenggara ini, sebenarnya mencatat pertumbuhan ekonomi tercepat sebelum dilanda pandemi COVID-19. Akan tetapi sejak pandemi, utangnya melonjak persis seperti yang dialami negara Sri Lanka. Setali tiga uang, negara Laos juga terpaksa mengemis restrukturisasi utang yang bernilai miliaran dolar Amerika Serikat. Masalah semakin sulit karena menurut Bank Dunia, cadangan devisa negara Laos hanya tersisa kurang dari 2 bulan impor. Mata uangnya pun jatuh 30%, yang membuat memperburuk kesengsaraan Laos. Sama seperti Sri Lanka, negara asal Timur Tengah yakni Lebanon juga menderita, karena mata uang negara tersebut jatuh hingga 90%. Belum lagi, lonjakan inflasi yang berdampak pada krisis energi dan krisis pangan. Negara Lebanon mengalami krisis ekonomi akibat dari perang saudara yang panjang, yang membuat menghambat pemulihan negaranya dan disfungsi pemerintah, serta serangan teror. Dan lebih parahnya, negara Lebanon juga gagal membayar utang mereka, yakni senilai 90 miliar dolar. Rasio utangnya pun meningkat, hingga melonjak 170% terhadap PDB. Bank Dunia mengatakan bahwa krisis ekonomi negara Lebanon menempati peringkat salah satu yang terburuk di dunia, dalam lebih dari 150 tahun belakangan.
Myanmar. Negara yang diperintah oleh pemerintahan militer ini juga menderita akibat pandemi COVID-19 dan ketidakstabilan politik menghantam ekonomi negara Myanmar. Terutama setelah aksi kudeta militer pada Februari tahun 2021 terhadap pemerintahan terpilih saat itu Aung San Suu. Negara Myanmar pun dihujani sanksi dari negara barat seperti penarikan bisnis yang dilakukan secara besar-besaran. Saat ini kondisi ekonomi Myanmar diperkirakan sudah terkontraksi minus 18% pada tahun lalu dan diperkirakan tidak akan tumbuh pada tahun ini. Sekitar lebih dari 700.000 orang diusir dari rumah mereka atau melarikan diri karena terjadi konflik bersenjata dan kekerasan politik. Hal ini pastinya akan membuat situasi di negara tersebut semakin tak terkendali. Bahkan, Bank Dunia tidak mengeluarkan proyeksi untuk negara Myanmar pada tahun 2022 sampai tahun 2024. Seperti negara Sri Lanka, negara yang terletak di Asia Selatan ini, Pakistan telah melakukan pembicaraan yang mendesak dengan IMF. Berharap agar menghidupkan kembali paket bailout senilai 6 miliar dolar yang telah ditunda setelah pemerintah Perdana Menteri Imran Khan dilengsarkan pada bulan April lalu. Melambungnya harga minyak mentah, mendorong naiknya harga bahan bakar dan akhirnya menaikkan biaya lainnya, mendorong inflasi yang terjadi hingga lebih dari 21%. Tidak hanya itu, nilai mata uang Pakistan yakni rupiah telah jatuh sekitar 30% terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun lalu. Pada saat ini, negara Pakistan tengah meminta bantuan IMF agar mencairkan dana talangan senilai 60 miliar dolar. Bank Dunia telah memperingatkan, risiko ekonomi makro Pakistan sangat condong ke bawah. Turki. Negara Turki terjebak dalam krisis itu setelah inflasi mencapai lebih dari 60%. Mata uang lira negara Turki pun jatuh ke posisi terendah dalam sepanjang masa terhadap dolar AS dan euro sejak tahun lalu. Kebijakan yang dilakukan yakni pemangkasan pajak dan subsidi bahan bakar untuk meredam lonjakan inflasi yang diambil oleh pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan, gagal membawa negara Turki keluar dari krisis. Sementara itu, utang luar negeri Turki sudah menembus di angka 54% dari PDB negaranya, tingkat yang cukup mengkhawatirkan sebab mengingat utang pemerintahnya yang cukup tinggi. Negara yang terakhir yakni negara Zimbabwe, negara yang berada di kawasan Afrika bagian selatan ini, inflasi yang terjadi di Zimbabwe telah melambung hingga lebih dari 130%. Itu mengakibatkan meningkatkan resiko terjadinya hiperinflasi di negara Zimbabwe, sama seperti yang pernah terjadi pada saat tahun 2008 yang lalu. Saat ini negara Zimbabwe sendiri tengah berjuang untuk bisa menghasilkan arus masuk yang memadai dari greenback yang dibutuhkan untuk ekonomi lokalnya, yang sebagian besar telah terpukul oleh tahun-tahun deindustrialisasi, ekspor rendah, investasi rendah, korupsi dan utang tinggi. Ironisnya, inflasi di negara tersebut telah membuat penduduknya tidak lagi mempercayai mata uang tersebut. Tidak hanya itu, banyak warganya yang terpaksa melewatkan makan dikarenakan dilanda kemiskinan.